Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ika harap kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, izinkan Bu Ika memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Ika Imirulia Hidayati, selaku guru pengampu mata pelajaran riset kelas 7A hingga 7J MTS Negeri Batu. Seperti yang kalian lihat, di video-video sebelumnya Bu Ika sering membahas mengenai materi olahraga. Nah, pada tahun ajaran baru, Bu Ika akan menambah konten pada channel Sport Matsaneba yang berisikan tentang video-video pembelajaran mata pelajaran riset. Yuk kita simak slide berikutnya. Masih sering muncul anggapan dari kalangan siswa bahwa menyusun karya tulis ilmiah merupakan hal yang sulit. Mereka selalu membayangkan betapa rumitnya proses penulisan dan penelitiannya. Sebelum miskonsepsi ini terus berlangsung, yuk simak baik-baik konsep dasar karya tulis ilmiah atau KTI di slide berikutnya. Apa sih karya tulis ilmiah atau KTI? Karya tulis ilmiah merupakan tulisan tentang ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang ilmiah. Nah, fakta-fakta yang didapat dari karya tulis ilmiah, yang pertama berdasarkan hasil pengamatan atau observasi, yang kedua berdasarkan studi pustaka, yang ketiga berdasarkan hasil uji lab, yang keempat berdasarkan hasil angket, wawancara, dan dokumentasi. Dokumentasi ini biasanya berupa apa? Berupa foto, video, dan sebagainya. Pokok utama yang bisa diambil dari pengertian karya tulis ilmiah tadi adalah: yang pertama, mengandung unsur kebenaran yang objektif sesuai data dan fakta di lapangan. Yang kedua, ditulis dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Sekarang kita masuk ke materi jenis-jenis karya tulis ilmiah. Apa saja sih? Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah artikel, merupakan tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah. Yang kedua, makalah, merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan data. 3. Skripsi, merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Yang keempat, work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, hanya saja lebih mendalam yang berkaitan dengan seminar-seminar nasional dan internasional yang biasanya didatangi oleh para ilmuwan. Selanjutnya yang kelima, paper, sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa. Yang keenam ada tesis, merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana. Yang ketujuh, disertasi, diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktor atau doktoral. Namun, untuk kalian yang masih pelajar SMP atau MTS, fokus kalian adalah KTI jenis artikel dan makalah saja. Artikel dan makalah tersebut biasanya berupa proposal penelitian dan laporan penelitian. Penulisan proposal dan laporan penelitian harus sesuai juknis setiap event. Jadi setiap event atau ajang kompetisi memiliki juknis yang berbeda-beda. Juknis itu apa sih? Juknis artinya petunjuk teknis. Namun, teknik dan sistem penulisan proposal atau laporan penelitian secara umum sama. Dari penjelasan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah atau KTI, diperlukan adanya proses penelitian. Penelitian biasa disebut dengan riset atau dalam bahasa Inggris disebut dengan research. Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, jenis-jenis penelitian ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Maksud dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif itu apa? Oke, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya di minggu depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Don't forget to subscribe, like, share, and comment in this video.
See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.